langsung ganti baju di area posko saya di lantai 9. Sampai di toilet, mau ganti baju, ketemu sama salah satu mama perempuan berbaju merah, rambutnya gimbal, mukanya hancur. Salah satu matanya ada yang bolong dan keluar darah dan nanah. Pas saya ngeliat matanya dia, saya kayak tarik ke zaman mall itu tempo dulu. Ilusi atau segala macam saya nggak ngerti, tapi saya di dalam pandangan saya itu slow motion, saya diperlihatkan mall itu waktu zaman dulu kayak gimana. Gak lama udah selesai, saya masih ngeliatin orang itu, tiba-tiba berubah, gak ada matanya, mulutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika dia bekerja di sebuah mall di daerah Jakarta Pusat. Yaudah nih, di sebelah gue ada Mbak Diana. Selamat malam Mbak Diana. Malam. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Itu kerja di mall itu tahun berapa Mbak? Baru saya kerja di situ dari Desember tahun kemarin, 2022. Oh 2000 baru berarti ya? Baru. Sampai sekarang atau sampai masih? sekarang Masih aktif ya di situ ya? Oke. Oh ya, di mall itu Mbak sebagai apa Mbak? Jadi security wanita di sana. Oke, security wanita ya. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Kak Diana, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Dan bagi kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Diana, bisa langsung DM ke Instagram kita, Kisah Tengah Malam Official, atau bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Udah siap cerita nih Mbak Diana? Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Saya bekerja di salah satu mall di Jakarta Pusat sebagai security wanita, di mana saya ditempatkan di bagian deep store-nya. Gitu. Jam kerja di sini kami 12 jam. Jadi kalau yang shift pagi dari jam 7 sampai jam 7, kalau yang siang dari jam 10 sampai jam 10, kalau bagian yang laki-laki shift malam itu dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi gitu. Dikarenakan suami saya kerjanya di selatan gitu, saya dari utara ke pusat, jadi sekalian berangkat kerja, beliau masuk kerja dari jam 6 pagi, jadi dari subuh saya udah berangkat gitu kan. Suatu ketika saya berangkat dari subuh sampai jam setengah 6 itu langsung ganti baju di area posko saya di lantai 9 gitu kan. Sampai di toilet mau ganti baju, ketemu sama salah satu makhluk. Waduh, makhluk apa tuh? Perempuan berbaju merah, rambutnya gimbal, mukanya hancur. Salah satu matanya ada yang bolong dan keluar darah dan nanah. Itu jelas tuh kelihatan. Jelas sekali dia ada di pojokan toilet di bagian kedua paling kanan. Oke. Dari situ saya berusaha tenang. Karena emang gak ada siapapun untuk dimintain tolong waktu itu. Jadi saya keluar, saya minta tolong salah satu komandan saya di posko, dan minta tolong temenin. Kenapa? Ada sesuatu, oh dia ngerti, karena emang biasanya ada di situ dia. Udah nongkrong di situ biasanya. Di waktu-waktu tertentu, saya juga gak paham waktunya kapan aja. Jadi saya langsung balik lagi ke toilet itu, ditemenin sama komandan saya di luar, itu nungguin. Saya ganti baju itu pun masih ada dia. Masih ada? Masih ada, tapi mukanya udah nggak sejelek sebelumnya. Oh. Cantik, manis. Gitu. Berubah gitu ya? Berubah. Oke. Senyum ke saya. Saya berusaha cuek aja. Saya ganti baju dengan merinding gitu. Dengan gemeteran ganti baju, buru-buru langsung keluar lagi. Tapi di posisi itu yang lihat Mbak aja ya? Saya aja. Oke, siap. Sebelumnya juga udah ada cerita sih kalau di situ emang ada. Dari anak lamanya yang perempuan. Cuman emang beberapa orang kalau yang peka kan pasti kelihatan, kalau yang nggak peka ya mungkin biasa aja gitu.
Oh, berarti sering juga Sering orang lain juga. yang ditampakin. Kemarin terakhir anak baru malah ngelihat katanya. Anak baru udah Lumayan sih. ditongolin. Udah ditongolin. Emang udah di situ berarti udah lama. Oke. Terus kejadian selanjutnya di plottingan saya sendiri di lantai 2 waktu itu, karena saya jaga di loker SPG lah ya. Di dalam loker SPG ada gudang. Jadi setiap pagi saya datang dulu tuh ke situ, ke plottingan, bawa kunci gitu kan. Belum ngambil kunci. Habis itu ngecek dulu bagian lokernya ada something apa enggak, ada yang berubah apa enggak, apa ada keanehan, ada turunnya atau enggak. Itu keadaannya masih gelap, masih pengap karena belum dinyalain AC atau exhaust-nya mungkin ya. Jadi pas lagi saya masuk keadaan pengap, gak ada sesuatu. Pas lagi saya mau buka kunci gudang, buka kuncinya, itu terasa hawa-hawa dingin. Padahal kan seharusnya kalau pengap tuh hangat ya. Ini hawanya dingin, bikin merinding, kayak mencekam gitu deh. Oke. Pas saya buka kunci, ceklek kita kan, mau buka pintu, saya ngeliat ke kaca. Situ kan di pintu ada kaca kecil tuh biasanya kan ya, buat ngeliat ke dalamnya gitu kan. Ada bayangan gede tinggi di belakang saya, matanya merah membara. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain di situ, tapi harus berusaha tenang, dikarenakan security kan nggak mungkin dibilang penakut gitu kan. Jadi saya harus tetap menjalankan tugas saya gitu kan. Jadi saya buka pintu, saya sok-sokan ngeliat kanan kiri di dalam gudang itu, terus saya tutup lagi, kuncinya saya ambil, saya pura-pura ngambil HP dan saya pura-pura telepon. Saya cuekin pokoknya sesuatu yang ada di samping saya ini, meskipun kelihatan jelas dia tinggi hitamnya. Udah saya keluar dari situ. Dia diem aja tuh di belakang. Diem aja di situ. Kayaknya dia cuma nunjukin, oh kalau aku tuh ada di sini. Kamu perlu tahu kalau saya penguasa di sini. Tapi sosoknya menurut Mbak itu apa tuh, kayak berbulu atau? Iya, tadi berbulu, tinggi gitu hitam ya? gitu, matanya merah. Terus pernah ada suatu ketika pas saya habis shift siang kan, pulang sekitar jam 11-an kalau di setiap store ya. Pulang jam 11-an, masuk jam 11 gitu. Saya turun lewat lift customer. Kan ada lift customer, ada lift barang. Lift barang kan untuk loading barang, ke atas untuk karyawan lah sebenarnya. Lift customer saya turun. Lift kebuka, ting. Itu saya lihat di angka 7 nyala tombolnya. Di angka 7. Saya masih baru ya, jadi belum terlalu hafal sama tata letak lokasi ada di gedung itu gitu kan. Jadi saya cuek aja gitu, mau itu siapa yang masuk, mau itu kebuka, saya cuek aja gitu kan. Pin nomor 7 kebuka. Jelas, saya masih ingat tuh. Terus tiba-tiba tutup lagi, udah sampai lantai dasar. Saya masih cuek, belum nyadarin kalau lantai 7 itu ada. Okay. Sampai besok paginya, kan saya libur 2 hari tuh, habis dari siang terakhir, libur 2 hari, besoknya pagi lagi gitu kan. Pagi saya masuk pakai lift barang. Saya keinget, lantai 7 ada nggak sih? Pas lagi saya lihat tombol-tombol yang ada di lift barang itu, nggak ada lantai 7. Waduh. Nggak ada tombol lantai 7, nggak ada sama sekali. Berarti tadi berhentinya. Nah, itu. Jadi pas lagi udah nyampe atas, saya kepikiran. Saya nanya mesinnya saya, Bang, lantai 7 ada kan ya di sini? Gitu kan. Nggak ada, kata dia gitu. Beneran. Gak ada, mana ada lantai 7 di sini. Tapi sebenarnya kalau urutan dari gedung pasti ada ya, dari 6, 7, 8 gitu kan. Tapi dari liftnya nggak ada tombol lantai 7. Jadi dari 6, 8, 9, 10, 11 sampai 14. Oke. Itu beneran. Itu saking saya penasaran ya. Abis diomongin kayak gitu, saya turun lewat emergency exit. Tangga Saya ya? lihat kan dari setiap tangga itu kan ada tuh penanda lantainya, lantai 6, 8, 5, 1 gitu kan. Dari lantai, saya turun tuh beneran dari lantai 9, 8, langsung 6. Gak ada lantai 7. Udah deg-degan di situ. Terus tadi malam kebuka kenapa? Kenapa harus ditunjukin ke saya gitu loh. Itu yang jadi pertanyaannya. Terus kalau misalnya masuk ke situ apa ya bisa keluar lagi? Iya, makanya. Ngeri banget. Udah tawakal aja, udah pokoknya nggak sampai ada kejadian kayak gitu lagi sama siapapun, apalagi sama saya. Jadi... Udah akhirnya udah gak usah dipikirin lagi deh, udah gak usah dipikirin, pokoknya nggak ada lagi.
Berarti itu kelihatannya jelas di nomor liftnya itu 7 ya Bu ya? Tombol 7 nyala. Tombol 7 kebuka. ada ya? Ting. Tapi pas ngeliat kebuka itu gelap atau? Gak ada, biasa Biasa aja terang tadi gitu. Okay. Biasa Nggak ada, terang. nggak mencurigakan lah gitu. Ya, soalnya kan dari lantai dasar sampai lantai 6 itu khusus untuk mall gitu kan. Nah, lantai 8, 9, 10 sampai ke atas itu office. Jadi pas lagi kelihatan jelas itu ada lorong buat ke office gitu. Jadi kelihatannya gitu doang, lorong gitu doang. Kalau misalnya saya aware waktu itu mungkin saya bakal penasaran itu di dalam ada apa. Gitu. Tapi karena masih baru kan jadi bodo amat gitu. Iya, ngeri juga. Bahaya juga sih kalau misalkan tiba-tiba. Kalau ada orang yang tiba-tiba saat itu bukan saya gitu kan. Waduh. Masuk ke situ gimana ceritanya? Nggak ngerti lagi dah. Merinding saya nih. Masih inget tuh kebetulan. Nah, masih jaga di Dep Store. Tuh saya pernah tuh jaga di dalam store-nya. Kan sebelumnya saya di locker. Kalau cewek kan harusnya di locker, kalau di store kan harusnya cowok gitu kan. Cuman ini backup aja. Backup di store. Jaga di lantai 3 yang itu tempatnya aksesoris, furnitur, sama souvenir pecah belah lah. Kayak keramik, porselen, itu kan wayang-wayang, patung-patung, segala macam ada di situ. Yang artistik lah gitulah pokoknya ya. Pas lagi saya muter keliling-keliling, karena itu bagus-bagus banget sih. Saya kan orangnya suka seni, itu bagus banget. Saya liatin. Terus ada satu patung yang saya lihat. Saya ngeliat ke dia, patungnya kecil sih segini nih, panjangnya segini gitu kan. Patung cewek kayak Dewi Kuan Yin, kayak sih pokoknya gitu deh ya. Bentuknya cantik lah pokoknya, saya ngeliat dia. Saya perhatiin gitu kan, ih cantik banget gitu. Tiba-tiba keluar dari matanya sini, tes merah, cairan merah gitu kan. Saya kira tuh cat atau enggak getah gitu, karena masih baru gitu ya, keluar getah gitu ya. Saya pegang gini, saya toels. Amis. Amis. Kayak darah kental gitu. Terus tiba-tiba ada yang nepok saya. Ngapain? Kata dia gitu kan. Darah. Kata dia gitu. Udah biasa di sini, jadi diem aja. Tapi ini darah. Kata aku gitu kan. Udah diem aja. Terus teman saya yang tadi saya kan backup. Nah, teman saya yang jaga plottingan di sini manggil Diana, ya. Kayak saya panggil gitu kan. Mana HT-nya sini, kan HT-nya ada di saya karena saya jaga. Nih, Bang. Bang, ada darah, gue bilang gitu kan. Darah dari mana? Itu patung. Masa sih? Iya, tuh tanya aja. Gak ada orangnya. Gak ada. Yang tadi nepok. Iya, pada pakai seragam SPG gitu. Yang tadi nepok saya pakai seragam SPG, gak ada. Tadi di sini ada SPG-nya, Bang. Kalau gue bilang gitu kan. Siapa orang gue lihat dari jauh lu sendirian, kata dia gitu kan. Lah, terus siapa di samping gitu. Udah. Aduh, kenapa kayak gini mulu sih? Kayaknya godaannya berat banget jadi security wanita. Gitu. Berarti tuh SPG emang Mbak juga nggak kenal sama dia. Saya aja sampai nelusurin mukanya, kan saya ingat ya. Saya telusurin karena saya masih baru jadi nggak terlalu hafal gitu ya. SPG yang ada di situ nggak ada sama sekali dia. Nggak ada yang tadi Noel itu hilang, benar-benar hilang ya? Nggak ada sama sekali, hilang atau kemana. Ngeri amat. Sampai di bulan Mei saya dipindah plottingan ke resepsionis bagian office lah ya dibilangnya. Resepsionis jaga di lantai dasar dan lantai 10. Kalau pagi saya di lantai dasar, kalau saya shift siang saya di lantai 10 gitu kan. Nah pagi-pagi keadaan masih hiruk pikuk mall biasa gitu kan, rame gitu. Saya habis kasih kabar lah Taruna di ponsel grup gitu kan, di HP. Habis bikin laporan gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang nyapa, biasa kan customer nanya arah gitu. Toilet di mana, baju ini di mana, beli ini di mana gitu kan. Misi Mbak, kata dia gitu kan. Ya, ada yang bisa dibantu, biasa kan saya kayak gitu. Saya ngeliat dia cantik, mukanya muka ala-ala Indonesia banget lah. Nah, kulitnya kulit hitam manis gitu lah ya. Pas saya ngeliat mata dia, saya kayak ditarik ke zaman mall itu tempo dulu, ilusi atau segala macam saya nggak ngerti, tapi saya di dalam pandangan saya itu slow motion, saya diperlihatkan mall itu waktu zaman dulu kayak gimana.
Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan futuristik ya, terlalu modern gitu. Kalau ini zaman dulu banget, orang-orangnya juga masih pakai yang jadul. Oh, jadi Itu dibawa saya ke zaman iya, dulu kayak gitu ya? kayak dibawa kayak ketarik ke zaman dulu gitu penglihatannya. Gak lama, udah selesai, saya masih ngeliatin orang itu, tiba-tiba mukanya berubah. Gak ada matanya, mulutnya mangap. Wah. Merinding saya. Saya langsung nunduk istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kok ada rame, kenapa ada kayak ginian gitu kan. Pas saya ngeliat lagi, udah tinggal ngeliat biasa gitu orang lalu lalang. Dianya nggak ada? Gak ada. Lalu lalang. Biasa lagi. Itu siang bolong loh. Siang padahal. Bolong. Lalu saat saya shift siang, itu kan jaga malam lanjut dari jam 7 sampai jam 10 close mall gitu kan ya. Kan kalau di hari office biasa masuk, biasanya jam 9 udah pada kosong, udah pada pulang. Tapi kalau hari libur, itu full, gak ada orang sama sekali di lantai itu. Itu office yang saya jaga ini manajemen khusus untuk mall ini gitu. Jadi satu lantai itu manajemen dari mall ini gitu kan. Pas saya jaga malam-malam pernah udah mau hampir close mall, saya keliling untuk cross check, kunciin pintu juga, matiin lampu juga gitu kan. Saya cross check sampai ada bau-bau gosong. Ada bau gosong. Saya panik dong, takutnya ada kebakaran kan. Saya cross check ulang lagi, muter lagi. Saya lihat dari exitnya, dari pantry-nya, dari kantornya. Bau gosong dari mana? Gak kecium. Dari mana ya? Pokoknya semua ruangan itu bau gosong. Bau banget. Semua orang nyium berarti. Apa yang ada di situ saya cium dalam ruangan itu, satu lantai itu. Cium bau gosong. Ya, sampai itu kan lampu-lampu sebagian udah ada yang saya matiin gitu kan. Sampai saya ngelihat di satu lorong, saya ngelihat ke kiri itu ada sosok cowok, badannya sih cowok, soalnya gak ada rambutnya gitu, jadi kayak botak gitu lah pokoknya. Kosong, itu terang pas di bawah lampu gitu kan, jadi kelihatan jelas itu masih terang gitu kan, kosong. Hitam semua berarti gitu ya? Tolong gitu, mungkin mau bilang tolong tapi nggak kedengeran, turun kerintih doang gitu kan, tolong. Saya sempat ngeliatin dia, mungkin matanya atau gimananya gitu kan. Berusaha tenang, jangan lari, jalan biasa. Tapi jalan cepat, keluar. Saya ambil HT saya di meja. Panggil komandan saya, Dandru monitor Dandru. Tolong luncuran patroli ke sini gitu kan. Udah tuh, saya tungguin, masih gemeteran di situ kan. Ini bener apa enggak yang saya lihat gitu kan. Ting, pintu customer kebuka gitu kan. Patroli datang, bang tolong ya bang, jaga sini dulu, temenin, lihat di CCTV gitu kan. Saya mau lanjutin nutup pintu, untuk mati-matiin lampu gitu kan ya. Jawabnya doang. Oh yaudah aman kan, karena ada orang lain kan selain saya gitu kan. Lanjut saya patroli ke dalam, pas saya lihat, oh udah gak kecium, udah biasa lagi gitu kan. Udah saya lanjut kunciin, saya mati-matiin lampu tuh ya. Saya kunciin pintu. Yang saya keluar tadi, saya kunciin, tinggal yang sebelahnya kan berarti belum gitu kan. Pas lagi saya lihat ke mejanya, aku nggak ada orang. Waduh. Lagi ketemunya begitu lagi, ting keluar lagi. Diana lu manggil gue, kata dia gitu kan. Patroli yang tadi saya lihat, bang lu bukannya tadi udah kesini? Kapan? Kata dia gitu, orang gue udah baru kesini, gue habis ngecek itu di basement segala macem gitu kan. Terus tadi kan di sini siapa? Lagi kayak gitu lagi siapa gitu kan, udah buruan kamu ngecek lagi ke bawah, kata si abangnya itu kan. Ya udah kan buru-buru tuh ya, buru-buru udah selesai, udah turun. Pokoknya apapun yang saya alamin di situ setelahnya lupain, karena mereka pasti ada kayak gitu, cuma buat pengenalan. Tapi pas kejadian itu nggak iseng nyoba cek CCTV gitu mbak? Yang bisa ngecek IT-nya sih. Oh gitu ya? Harus ada izin juga, jadi nggak sembarangan minta, bang cross check dong bang, itu playback dong bang, nggak boleh. Oh nggak bisa. Harus ada izin dulu, jadi agak rumit emang. Minta kayak gitu. Satu kejadian, saya lagi ngunciin pintu buat close mall gitu kan, dari sebelum jam 10, di musola lantai manajemen itu. Pas saya kunciin, lift barang, kan deket depan-depan sama musola, kebuka, ting gitu. Itu musola kan depannya kaca semua tuh, penghalangnya gitu kan, penghalang ruangannya kaca semua. Saya ngelihat
lagi-lagi di pantulan itu ada sosok tanpa kepala. Tanpa kepala. Tanpa kepala. Itu darahnya masih curut, 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 curut. Amisnya, astagfirullahaladzim, amis banget. Masih keluar-keluar gitu darahnya? Masih kayak baru putus gitu loh. Curut, 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 curut gitu. Darahnya kayak muncrat-muncrat gitu loh. Itu amisnya bener-bener amis. Saya buru-buru keluar dari situ, kontak lagi, patroli monitor luncuran ke sini gitu kan. Minta tolong ditemenin buat penguncian lagi. Nyampe di rumah baunya masih kecium. Sampai rumah. Saya minta tolong, tolongin dong ini masih bau kecium. Saya cerita ke beliau gitu kan. Karena beliau seorang praktisi gitu kan. Jadi tahu yang kayak gitu. Ditunjukin ada di pojokan sosoknya. Diikutin sosoknya di pojokan. Ini di sini nih, dekat sini. Kamu mau lihat Kak? Boleh. Dibuka, tik gitu. Ih Allah, serem banget. Itu apa luka-lukanya udah pada kayak kegencet gitu. Udah kegencet, putus lagi. Aduh, kayak bekas kayak apa kira-kira kalau ya? Kena mungkin pekerja situ mungkin. Pekerja ya mungkin bisa jadi ya di situ ya, pekerja awal-awal itu dibangun kali ya. Bisa pokoknya keadaannya udah mengenaskan banget deh. Terus karena saya masih baru-baru gitu kan, saya masih belajar tenan-tenan ini ada di mana aja lokasinya gitu kan. Jadi habis saya ngambil kunci di lantai dasar resepsionis, saya enggak naik lift, tapi mau jalan pakai eskalator. Tapi karena masih pagi-pagi belum operasional, jadi eskalatornya masih mati gitu kan. Saya naik dari lantai dasar ke lantai 1 masih aman. Lantai kedua karena di situ ada eskalator terlama gitu. Dan nggak operasi, tapi diadain supaya dimuseumkan, dilihatin orang-orang kalau itu yang pertama di Indonesia. Itu kan muter ya, dari eskalator pertama yang ke atasnya itu kan muter. Jadi pas lagi saya muter, jarak 5 meter, saya ngeliat di atas itu ada putih-putih. Bukan putih-putih sosok gitu, putih-putihnya kayak saya sangka awalnya itu kaki patung emang di situ gitu loh, kaki patung. Cuma pas lagi saya ke depan gitu buat naik ke atas gitu kan mau ngampirin itu turun jalan kaki doang dari dengkul ke bawah sini itu doang maksudnya separuh atau separuh doang enggak, maksudnya kaki dengkul kanan kiri sepasang turun tuk pelan-pelan awalnya saya penasaran dong itu apaan gitu kan saya deketin lah itu eskalator makin deket makin cepet dia turun nih wah itu kaki langsung ngibrit saya ke bawah dia ngikutin lari akhirnya saya lari dia ikut lari serem cuman saya nggak berani ngeliat ke belakang lagi udah fokus pokoknya turun dulu untungnya di bawah ada abang security-nya gitu kan rekan saya yang senior kenapa Diana kok lari kata dia gitu ada sesuatu di atas udah biasa jadi ini teman saya lagi jagain pekerja, lagi ngerjain sesuatu tenan lah ya, lagi ngerjain, tiba-tiba bruk, jatuh badan. Oke. Badan, cewek tapi. Bukan orang yang ini yang jatuh. Badan jatuh bruk gitu kan. Beberapa orang mungkin ada yang tahu mungkin pekerjaan cuma ada 2 atau 3 orang gitu ya. Sama si security-nya jatuh tengah-tengah ruangan, bruk gitu. Badannya doang itu. Badan maksudnya sama kepala tapi cewek gitu loh, cewek gitu. Bruk gitu kan. Dikira manekin atau apa gitu ya. Pas yang disenggol badan beneran gitu, badan beneran. Kadang kan pada lari tuh kan, namanya tiba-tiba badan jatuh kan pada lari tuh kan, pada lari. Di cross check gak ada lagi badannya. Hilang. Waduh. Kayak gitu. Yang ekstrimnya kayak gitu, cerita ekstrimnya. Berarti pas jatuh nih lagi ngerjain sesuatu, lagi fokus nih. Terus yang security-nya mungkin kebetulan lewat gitu ya. Bruk, badan jatuh. Kaget tuh ya. Kaget lari. Terus cross-check lagi nggak ada. Oke. Terus pernah pas saya lagi istirahat, setelah saya makan itu udah jam waktu sholat asar gitu kan. Udah agak telat dikit itu jadi mau buru-buru. Ambil wudhu, saya sholat di lantai posko saya waktu itu. Yang khusus untuk lantai situlah pokoknya musolanya gitu kan. Karena nggak setiap lantai itu ada musola. Saya sholat di situ.
setelah sholat saya ngerasa agak capek gitu kan. Jam istirahat juga masih agak lama gitu kan. Jadi pengen rebahan dulu lah sebentar gitu. Udah, saya selesai sholat, saya beresin mukena, saya tiduran situ, rebahan, main HP biasa gitu kan, sampai ketiduran gitu kan. Terus pas lagi saya balik badan, saya ngerasa di samping saya ada sesuatu. Oke. Ada sesuatu yang baring sama di situ gitu kan. Saya otomatis buka mata dong, siapa? Pocong baring sama kayak saya di situ, sampingan sama saya. Di belakang persis ya? Di belakang persis, pas lagi saya balik, itu ada dia di situ. Tapi dia lagi madep mana tuh? Lagi madep ke depan atas. Ke atas gitu dia tiduran ya? Kayak inilah, biasa. Oke. Itu padahal di musola ya? Di musola, itu juga nggak habis pikir sih, kok bisa ada kayak gitu. Saking angkernya mungkin nih, kita nggak tahu nih. Ya. Aduh, ngeri banget sih. Udah dari situ langsung ngibrit. Jadi setiap kalau mau sholat harus di ruangan SPG-nya aja, di musola SPG. Jarang di situ lagi sekarang. Dan pada saat tadi sholat itu pun Mbak lagi sendirian posisinya? Sendirian di situ, sendirian nggak ada orang. Karena emang posisinya lagi hari libur, jadi orang office lagi libur juga. Oke. Oh ya Mbak, tadi kan tuh yang di patung yang ada air matanya itu air mata darah ya. Itu kan Mbak ditoel tuh sama cewek SPG ya. Itu bajunya seragamnya bener persis SPG persis. Di mall itu ada tapi ya ada, pakai seragam itu ya. Ada, betul. Dan yang di mana tuh yang keluar dari lift yang ketemu setan gosong. Oh, patroli. Kan ada patroli juga tuh. Patroli ya. Nah itu sama dia seragamnya lengkap atau itu gimana? Seragamnya lengkap, HT-nya aja masih nyantol di sana. Oke, tapi yang cuman kedua emang ini, auranya aura agak dingin sih ya. Jadi pas lagi saya minta tolong. Beda ya. Gitu doang. Oke. Tapi yang security ini sosoknya menyerupai teman Mbak ya? Betul. Oke, beda sama yang tadi SPG ini ya, nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama gitu. sekali, emang masih baru jadi nggak terlalu hafal. Oke. Nah, yang tadi nih Mbak, yang palanya buntung, yang kata darahnya keluar-keluar tuh kan ngikutin sampai rumah ya? Iya. Itu sehari doang ngikutin atau besoknya ada lagi gitu Mbak? Sehari sih baunya udah nggak ada, cuman ada beberapa waktu gitu, kebayang dia juga ada. Jadi kalau misalnya kita kebayang sesuatu, mungkin saat itu sosoknya ada. Oke. Berarti cuma emang yang hari itu juga yang lebih parahnya ya, maksudnya yang benar-benar ada gitu ya? Betul. Oke, sekian nih cerita dari Mbak Diana. Terima kasih banyak Mbak Diana udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Oke, bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti Mbak Diana, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, gue Viko pamit undur diri, dan Mbak Diana juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.